Pemirsa, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari Selasa sampai dengan Jumat. Diikuti oleh seluruh desa dan kecamatan se-Kabupaten Tulungagung sejumlah 580 peserta, di mana perharinya hadir sekitar 150 peserta, termasuk 1 perangkat dari kecamatan. Diharapkan dengan adanya pembekalan ini kita bisa mengurangi adanya rokok ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga maka pesertanya dari unsur perangkat desa dan kelurahan yang ada di Tulungagung diharapkan dari beliau-beliau ini nanti setelah menyadari atau mengetahui kalau ada yang ilegal itu bisa memberikan informasi sehingga dapat dicegah atau dikurangi peredaran rokok yang ada di Tulungagung, sehingga yang beredar itu menjadi legal dan dapat untuk diawasi oleh pemerintah tentang rokok yang beredar di Kabupaten Tulungagung. Cukai merupakan hal wajib yang diketahui oleh seluruh masyarakat, terutama oleh para pelaku usaha. Karena wilayah Tulungagung merupakan wilayah yang cukup strategis, di mana memiliki potensi penghasil tembakau dan industri pabrik rokok di beberapa wilayah. Untuk itu dihadirkan narasumber dari Bea Cukai Tipe Madya, Pabean C. Blitar, yang membekali peserta terkait kriteria dan sanksi apa saja yang dikenakan terhadap penggunaan cukai ilegal. Kami diperbolehkan secara undang-undang itu memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk menjual rokok. Nah itu ya, kita bisa melakukan pengecekan yang dijual. Kalau memang dia jual rokok, maka kita lakukan pengecekan tokonya. Hanya sebatas toko, Bapak Ibu. Karena kita kalau masuk ke rumahnya itu adalah ketika kita mendapatkan bukti awal. Misalkan orang itu ternyata dia dalam tokonya menjual rokok polos. Nah itu secara undang-undang kita boleh memasuki untuk menggeledah rumahnya. Nah itu yang dibolehkan. Tapi kalau kita tidak memiliki bukti, maka itu tidak boleh. Kecuali penggeledahan itu adalah kita meminta izin pada kepala pengadilan negeri setempat. Nah itu kita dapat izin dulu, baru kita boleh untuk memasuki. Nah tapi itu juga dengan indikasi yang kuat, Pak. Kita punya informasi dulu dari luar, kita ingin membuktikan. Nah dalam kondisi ini, Pak, kami melibatkan Bapak Ibu. Biasanya kalau kita berada di wilayah Bapak Ibu, kita akan berkoordinasi dengan kepala lingkungan, kepala wilayah di wilayah itu, Pak. Nah ini yang tapi untungnya di Tulungagung nggak ada, Pak. Di kabupaten lain itu iya, Pak, matur nuwun Bapak Ibu kalau sudah menjaga dari peredaran rokok ilegal ini, bahwa permasalahan rokok ilegal itu bukan sulitnya mendirikan pabrik niku. Nah tapi memang dari pelaku-pelaku rokok ilegal yang kita tangkap itu rata-rata dia ini sebenarnya punya pabrik, Pak. Dia sudah punya pabrik resmi, tapi karena pabrik resmi, produk yang resmi, dia membayar ke cukai itu mahal tadi. Kalau dia punya mesin, nah seperti itu dia mahal, maka dia melakukan penjualan rokok yang ilegal. Dia mesinnya dia pakai giling tanpa sepengetahuan kita, kemudian hasilnya langsung dijual, tidak melalui bea cukai ditempeli pita. Demikian, Pak, yang di lapangan itu, betul itu yang terjadi seperti itu. Pemberantasan cukai ilegal memerlukan sinergi bersama seluruh lapisan masyarakat agar lebih efektif diterapkan di Tulungagung. Pasca ini informasi-informasi yang kita terima dari desa ataupun kelurahan kita jadikan dasar untuk kegiatan pemberantasan cukai ilegal di Kabupaten Tulungagung dengan harapan kedepannya akan lebih meminimalisir ya peredaran cukai ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga rokok-rokok yang beredar ini banyak yang legal dibandingkan yang ilegal gitu. Pengendalian terhadap peredaran cukai ilegal membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah,
produsen rokok dan masyarakat. Selain itu, perlu juga untuk menumbuhkan rasa taat kepada aturan hukum tentang cukai, sehingga masyarakat takut membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai. Dengan memberantas cukai ilegal, bisa menambah pemasukan negara melalui dana bagi hasil cukai tembakau. Ini sesuai tema bahwa kami melakukan sosialisasi terkait dengan pengumpulan informasi terhadap nanti yang dilakukan oleh perangkat kecamatan. Jadi ada camat dan juga ada desa, perangkat camat dan desa. Dan itu perlu kita sampaikan pentingnya terkait dengan pemberantasan rokok ilegal, karena rokok ilegal ini mengganggu perekonomian negara dari sektor cukai, hasil tembakau. Bahwa cukai hasil tembakau ini salah satu yang menopang untuk pembangunan, dan itu kita harus memberantas peredaran rokok yang ilegal, karena rokok ilegal ini salah satunya adalah dia tidak menempelkan cukai atau tidak membeli cukai, sama sekali dia tidak ada kontribusi terhadap cukai. Dan ini adalah sosialisasi yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.